warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya dari OTKP Humas dan Keprotokolan. Kita membahas bab 3 mengenai khalayak humas. Kita pasti tahu bahwa perusahaan tidak hanya berhubungan dengan orang-orang yang berada di dalam perusahaan saja, tapi juga berhubungan dengan masyarakat atau orang-orang yang berada di luar perusahaan. Khalayak atau publik. Khalayak atau publik adalah kelompok orang atau sekelompok orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Jadi orang-orang yang berhubungan dengan organisasi kita, ya, baik secara internal maupun eksternal. Ada 8 khalayak utama, yaitu yang pertama adalah masyarakat luas. Siapa saja? Yaitu bisa instansi pemerintah, bisa supermarket seperti Indomaret, Alfamaret, bisa juga bandar udara, bisa juga hotel, dan sebagainya. Ada calon pegawai. Calon pegawai yaitu para pelamar kerja. Ada juga pegawai. Pegawai ini siapa saja? Bisa staf kantor, para eksekutif, petugas gudang, petugas pabrik, dan sebagainya. Kalau pemasok siapa saja? Yaitu para pemasok jasa maupun juga para pemasok bahan baku. Ada juga masyarakat keuangan, yaitu jasa keuangan seperti bank dan sebagainya. Ada distributor, yaitu yang menangani fungsi antara produsen dengan konsumen. Dan ada konsumen sendiri, yaitu para pembeli, ya. Dan ada pimpinan pendapat umum. Nah, ini orang-orang yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam masyarakat, ya, sehingga ketika orang itu bilang bagus maka bagus, ketika orang itu bilang buruk maka buruk, ya. Nah, ini tadi ke-8 dari khalayak humas. Apa gunanya atau fungsi dari khalayak tersebut? Yaitu pertama, untuk mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Nah, jadi khalayak-khalayak tersebut itu dapat dijadikan sasaran atau yang mana nih akan dijadikan program kehumasan bagi organisasi atau perusahaan kita. Yang kedua, untuk menciptakan skala prioritas, yaitu yang mana yang mau diprioritaskan, karena pastinya keterbatas anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. Juga untuk memilih media teknik humas yang sekiranya paling sesuai, apakah media elektronik atau media cetak dan sebagainya. Juga untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima. Nah, ini jadi fungsi dari khalayak-khalayak. Jika tidak ditetapkannya khalayak, nah, dana tersebut akan terpecah-pecah karena terlalu luasnya khalayak yang akan dituju. Nah, tadi kan ada 8 ya, banyak sekali. Pesan yang dikirim tidak ditangkap atau dimengerti sebagaimana mestinya karena tidak sesuai dengan karakteristik khalayak penerimanya. Juga total kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, ya. Juga tujuan yang dicapai itu luput dari jangkauan, sehingga pihak manajemen humas internal atau perusahaan klien humas eksternal tidak akan merasa puas dengan hasil yang. Ruang lingkup khalayak humas ada publik eksternal dan internal. Publik eksternal yaitu publik yang berada di luar perusahaan atau organisasi, ya. Jadi orang-orang yang berada di luar perusahaan atau organisasi kita. Ada publik internal yaitu publik atau orang yang berada di dalam suatu perusahaan atau organisasi kita, ya. Ada publik primer, ada publik sekunder, dan ada publik marginal. Publik primer yaitu publik yang membantu upaya dari suatu perusahaan atau organisasi. Ada publik sekunder yaitu publik yang kurang begitu penting dalam perusahaan atau organisasi. Ada juga publik marginal, yaitu publik yang tidak begitu penting dalam perusahaan atau organisasi. Apalagi ruang lingkup khalayak humas, ada publik tradisional dan ada publik masa depan. Publik tradisional yaitu publik yang saat ini sudah berhubungan dengan organisasi seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan sebagainya. Dan publik masa depan yaitu publik yang diperkirakan akan menjalin hubungan dengan organisasi di masa datang seperti mahasiswa, peneliti, pemerintah, dan sebagainya. Ada publik proponen, ada oponen, dan uncommitted, yaitu
Publik proponen yaitu publik yang memihak perusahaan. Nah, ini orang-orang yang memihak ke dalam perusahaan atau organisasi kita ya. Ada publik opponents yaitu publik yang menentang perusahaan, dan ada juga publik uncommitted yaitu publik yang tidak peduli kepada perusahaan. Nah, ini ruang lingkup dari khalayak humas. Baik, terima kasih presentasi dari Bu Endah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.